Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furkan di channel Arif Furkan. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Semoga senantiasa diberikan kelancaran dan kemudahan ya dalam aktivitasnya. Oke. Pada video kali ini Kak Furkan kembali berbagi informasi terbaru seputar P3K paruh waktu tentunya Bapak Ibu ya, yang sedang trending dibicarakan khususnya untuk teman-teman R2 dan R3 itu benar-benar menantikan keputusan ya, maksudnya gajinya gimana dan tunjangannya itu seperti apa. Ini teman-teman sangat dinantikan oleh teman-teman yang notabene kode R2 dan R3 ataupun R1 ya. Intinya teman-teman ini belum dapat formasi ya. Belum dapat formasi tentunya berharap untuk P3K paruh waktu ya. Ini sangat luar biasa ya Bapak Ibu ya, penuntasan tenaga non ASN ini meskipun belum dapat formasi akan di PPPK-kan dulu. Meskipun P3K paruh waktu tentunya sama aja Bapak Ibu ya, sama-sama ASN, cuma nanti berbeda di tunjangannya mungkin Bapak Ibu ya. Nah, di sini P3K, ayo bandung.com ya. P3K 2024 ini dibuka hingga 20 Januari 2025 besok ya. Non ASN yang dialihkan ke P3K paruh waktu diperhatikan 3 peraturan Menpan RB ini. Nah, ini Sabtu 18 Januari kemarin ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa perhatikan ayo bandung.com. Di sini memang ada info menarik ya, tentunya tentang P3K paruh waktu. Nah, informasi tentang P3K paruh waktu ini menjadi hal yang menarik untuk dibicarakan Bapak Ibu ya. Bahkan pendaftaran P3K 2024 tahap kedua akhirnya nih diperpanjang sampai 20 Januari 2025. Ini gara-garanya apa? Gara-garanya masih banyak yang belum daftar. Nah, ini banyak yang belum daftar. Banyak yang belum daftar. Tentunya kan bisa dicek ya Bapak Ibu ya di Honor Database BKN. Itu masih banyak sekali teman-teman yang belum mendaftar sampai tanggal 19 ya Bapak Ibu. Kemungkinan ini bisa diundur lagi. Tapi nggak tahu juga, kita lihat info terbaru besok Bapak Ibu ya. Nah, di sini melalui Kemenpan RB, di sini pemerintah ya kan menyampaikan ya penegasan ya terkait dengan masa depan tenaga honorer atau pegawai non ASN. Tentunya ini targetnya pemerintah itu akan tuntas di tahun ini Bapak Ibu ya. Ini teman-teman ini akan tuntas tahun ini. Nah, tentunya ini sangat luar biasa ya kan, bertahap ya sampai 2026 nanti semua honorer itu akan ASN seperti itu. Baik mau P3K paruh waktu maupun yang full time. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa kebijakan ini juga mencakup nasib tenaga honorer setelah mengikuti seleksi P3K pada tahun 2024. Baik yang berhasil lolos maupun yang gagal. Nah, Kemenpan RB juga menjelaskan bahwa tenaga honorer yang lolos seleksi P3K akan mendapatkan keberuntungan dengan diangkat menjadi P3K penuh waktu. Nah, karena di sini penuh waktu itu berarti formasinya ada. Nah, teman-teman ya kan, lolos rankingan ya kan, formasinya itu ada dan bapak-bapak atau ibu-ibu ini lolos rankingan sehingga nanti diangkat P3K penuh waktu. Tetapi kalau teman-teman yang tidak mendapatkan formasi, nanti ke paruh waktu dulu. Ke paruh waktu dulu, ke paruh waktu. Nah, nanti setelah mendapatkan formasi, teman-teman langsung diarahkan ke penuh waktu. Seperti itu Bapak Ibu ya jenjangnya. Jadi tenang saja, istilahnya tenang, seperti itu. Nah, di sini sudah ada penjelasan ya Bapak Ibu ya. Sementara bagi tenaga honorer yang tidak lolos, mereka akan dipertimbangkan untuk diangkat menjadi P3K paruh waktu. Ini tertuang Kemenpan RB kemarin ya, nomor 16 tahun 2025. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, di sini tentunya Bapak Ibu perlu ketahui ya tentang hal-hal yang harus Bapak Ibu ketahui dari yang regulasi yang terlihat ya. Ini hal penting, peraturan dari Kemenpan RB yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu adalah gaji. Nah, bagaimana nih gaji paruh waktu? Apakah ini sangat ditanyakan sekali ya, sangat gencar untuk ditayangkan. Ke sahabat-sahabatnya kamu kan banyak yang bertanya tentang gajinya gimana bang. Nah, gaji bagi paruh waktu itu umumnya terhitung berdasarkan tarif per jam atau sesuai dengan ketentuannya tercantum dalam kontrak kerja. Besaran gaji ini biasanya disesuaikan dengan tanggung jawab beban kerja serta waktu kerja disepakati oleh kedua belah pihak. Oke. Jadi berbicara masalah gaji itu memang sebenarnya sudah diatur nih di diktum ke-19 kalau nggak salah Bapak Ibu ya. Kita coba spill yang pertama, diktum pertama. Itu ini sudah jelas ya. Ini diktum kedua ini adalah
tujuan ya. Tujuan dari diberlakukannya pada waktu itu apa sih? Yang pertama tentunya penyelesaian penataan non-ASN. Yang kedua, pemenuhan kebutuhan ASN di lingkungan instansi pemerintah. Kemudian memperjelas status pegawai non-ASN dan meningkatkan kualitas. Tentunya di sini yang ketiga itu paruh waktu itu di bidang apa? Nah, yang pertama itu guru dan tenaga kependidikan. Kemudian tenaga kesehatan, tenaga teknis, pengelolaan umum operasional, operator layanan operasional, pengelola layanan operasional. Dan yang terakhir adalah penata layanan operasional, seperti itu. Nah, di sini yang kelima, ini bagi non-ASN yang terdaftar dalam database BKN. Kemudian setelah mengikuti seleksi CPNS namun tidak lulus. Nah, setelah mengikuti seluruh tahapan seleksi namun tidak ada kebutuhan atau tidak ada formasi. Nah, statusnya di mana? Statusnya tetap ASN. Jadi teman-teman tetap mendapatkan NIPP-BK. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian kalau mekanismenya gimana? Tentunya PPK ya atau pejabat pembina kepegawaian itu mengusulkan ya ke Menpan RB kemudian dan ditetapkan oleh Kemenpan RB paling lama. Jadi nomor identitas pegawai itu paling lama 7 hari kerja sejak waktu penyampaian. Jadi ada pertanyaan di channel Kak Furkon, kapan Bang mengisi daerah H? Belum ada Bapak Ibu ya pengumumannya. Ini katakanlah ini regulasi secara umum. Jadi nanti di dalam regulasi itu ada regulasi lagi. Kita tunggu aja SE-nya. Jadi untuk katakanlah lebih spesifik lah kayak gitu. Ini paruh waktu secara umum. Nanti mungkin ada SE paruh waktu ketenaga pendidikan, paruh waktu kesehatan, nah seperti itu. Biasanya kayak gitu. Jadi ada SE di dalam SE, ada SE di dalam SE. Kita nantikan saja. Saya juga dari channelnya Kak Furkon. Nanti insya Allah Kak Furkon bakalan bahas. Nah di sini untuk diktum ke-19 itu mengatur gaji. Nah, ini B3K paruh waktu diberikan upah paling sedikit, upah minimum ya, sesuai dengan besaran yang diterima saat menjadi pegawai non-ASN atau sesuai dengan upah minimum yang berlaku di suatu wilayah. Nah, ini enak ini Bapak Ibu ya, kalau teman-teman di Jakarta itu sudah ya 4 juta ya. Ya semoga saja ya terjadi ya. Ini Bapak Ibu ya, luar biasa kalau ini terjadi. Kemudian di Diktum 20 ini juga disebutkan sumber pendanaan untuk upah sebagaimana dimaksud pada Diktum ke-19 dapat berasal selain dari belanja pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Nah, ini sudah jelas diberikan ya bahwa minimal itu harus sesuai dengan upah minimum. Tapi ini kembali lagi ke kemampuan daerah masing-masing ya Bapak Ibu ya. Jadi ini istilahnya full diserahkan kepada daerah, tapi nanti nggak tahu juga kalau pusat itu memberikan aturan minimalnya segini. Nah, nanti daerah kan harus melaksanakan ketentuan itu. Ya semoga saja seperti itu Bapak Ibu ya. Seperti itu dulu informasi dari Kak Furkon, mudah-mudahan bermanfaat. Intinya tetap semangat untuk mengikuti alur. Insya Allah nanti ada jalannya terbaik. Selamat semangat terus dari Kak Furkon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.